Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Teddy Archie dari Swat Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pergantian suara sesuai musim. Ya teman-teman, kita sering mendengar atau membaca tentang informasi-informasi atau paradigma atau wacana tentang pemakaian suara sesuai musim. Seperti misalnya, suara ini cocok untuk musim anakan, suara ini cocok untuk musim kemarau, dan sebagainya. Suara ini cocok untuk musim penghujan, seperti itu. Namun apakah benar demikian, bahwa ada suara-suara yang cocok untuk musim-musim tertentu tersebut? Tapi sebelumnya, saya persilakan teman-teman melihat live saya berikut ini dan penjelasan saya tentang pergantian suara sesuai musim. Mau tutup lubang satu mesinnya atau enggak arahnya? Hadir. Pak Agus hadir. Pak Udin, bagaimana dengan pergantian musim? Karena ada yang menggunakan suara-suara musim. Wah, luar biasa ya. Ini yang sebenarnya ini memang ini terkait dengan promo suara. Jadi begini Pak Udin ya. Memang ini sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman saja. Pengalaman-pengalaman bahwa suara ini pas dia di musim. Di musim ini dia pasnya di musim dengan suara ini. Berdasarkan pengalaman mungkin ketika dia pakai suara tersebut pas kena di musim A, misalnya musim atau di bulan A gitu, bulan berapa gitu kan, katakanlah di bulan 8 ya dia pakai, aduh hujan lagi, kalau hujan nih biasanya suara terganggu. Ketika di bulan 8 dia pahami itu adalah musim anakan, walau banyak merespon, jadi dia meyakini bahwa suara tersebut adalah suara untuk musim anakan ya, seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Akan tetapi begini menurut saya, ini kan penelitiannya sangat luar biasa lah. Penelitian sangat luar biasa lah. Bahwa suara ini cocoknya di musim ini, penelitian sangat luar biasa. Berarti bukan hanya diteliti digunakan di satu daerah. Tidak cukup satu tahun, pasti banyak tahun gitu. 4-5 tahun untuk meneliti suara ini cocoknya di musim ini, suara ini cocoknya di musim ini, dan suara ini cocoknya di musim ini. Itu dilakukan, penelitian itu dilakukan bertahun-tahun di banyak wilayah. Tidak cukup di satu wilayah sebagai pembandingnya. Jadi karakter jenis suara ini cocok dipakai di musim ini. Itu diuji di wilayah A, di wilayah B, di wilayah C, di beberapa provinsi ya. Terus karena dia musim itu dalam satu tahun itu, musim itu kan kita paham, kita hanya ada 2 musim kemarau, musim hujan. Terus kalau kita mau katakan musim anakan itu berapa dalam satu tahun berapa kali. Jadi tidak cukup satu tahun, itu beberapa tahun penelitiannya untuk bisa mengambil kesimpulan bahwa suara ini cocok di musim ini, suara ini cocok di musim ini, dan suara ini cocok di musim ini. Itu perlu banyak tempat wilayah untuk diteliti dan butuh panjang waktu. Dan artinya banyak gedung yang harus digunakan untuk menjadi peneliti ya, diteliti bahwa suara ini. Kalau tidak dilakukan, berarti itu hanya sebuah asumsi ya, sebuah asumsi asumsi atau katakanlah itu sebuah promo ya. Dan itu bisa betul, bisa juga tidak kalau tidak diuji di banyak wilayah, di banyak gedung, dan dalam beberapa tahun. Karena satu tahun kan paling ada dua musim aja, sementara ini kan kita melakukannya kan harus punya sampel gitu loh, sampel musim betul kan dia di musim ini. Jadi 2-3 kali musim yang sama itu dilakukan, 2-3 kali di musim yang sama itu dilakukan di banyak wilayah, di banyak gedung, baru kita bisa ngambil suatu kesimpulan kan, seperti itu ya. Menurut saya begitu ya Pak Udin, mungkin ini bisa Pak Udin bisa menggambarkan itu. Jadi tidak mudah sebenarnya menyatakan bahwa suara ini cocok di musim ini, suara ini cocok di musim ini. Itu bisa bersifat asumsi saja atau hipotesanya saja lah. Itu ya Pak Udin. Pak Iqbal,
Coba Pak Iqbal lihat live saya ya. Live saya yang kemarin, cara memindah LMB ya Pak Iqbal. Cara memindah LMB, ada live saya kemarin sore. Baru kemarin sore saya live tentang cara memindah LMB ya. Saya sudah jelaskan di situ ya. Bisa dilihat video saya yang kemarin ya Pak Iqbal. Cara memindah LMB dan cara menutupnya saya sudah jelaskan. Itu jadi ada prosesnya ekstrim, ada yang tidak ekstrim ya. Cara ekstrim itu lebih hati-hati, dan yang tidak ekstrim itu sudah simpel aja ya. Ada dua metode ya. Pemakaian tergantung posisi LMB keduanya ya. Tergantung posisi LMB keduanya. Tapi kalau ini LMB ada dua, saya tidak tahu Pak Irfan ini tidak jelaskan sih. Pak Iqbal tidak jelaskan nih LMB-nya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, tidak jelaskan. Terus apakah LMB-nya semua sudah selama ini sudah berfungsi, misalnya pakai 3 LMB, apakah 3-3-nya ini selama ini on, atau 1 LMB dan buka LMB kedua, LMB yang satu mau ditutup? Saya tidak jelas ini ya, Pak Iqbal tidak menjelaskan ya. Jadi berbeda ya, membuat LMB baru atau LMB lama, ada 2 atau 3 LMB misalnya, itu on 3-3-nya, dan mau ditutup 2, sisakan 1, itu berbeda prosesnya ya Pak Iqbal ya. Nanti berbeda dia, dijelaskan dulu. Teman-teman mudah bisa mendengar suara saya ya, karena hujan ini di tempat saya lagi hujan. Bang, kalau void 4x4 ukuran RBW 8x8, bagaimana penempatan ST di void? Ya Pak Sumarlin, ini Pak Sumarlin menggunakan desain konvensional mungkin ya, pakai rumah monyet ya, menara foyer, ukuran voidnya 4x4, kolong ke bawah, lubang masuknya, larnya kecil ya, seperti itu, sejajar semua, pakai Twitter magnet, heksagonal, atau pakai basoka. Jadi banyak hal yang harus saya jelaskan di sini ya. Penempatan istrinya sangat tergantung dengan posisi, dengan ukuran lubangnya, posisi lubang larnya, lubang masuk ke ruang inapnya, itu tergantung jenis Twitter Pak Sumarlin gunakan. Banyak hal. Jadi silakan, kalau hal yang begini, masalah tata ruang, tata suara, silakan ke WA saya saja, karena saya penjelasan susah dengan kata-kata, pasti saya gambar. Pak Sumarlin akan menggambar, saya akan menggambar. Dengan itu pasti butuh waktu. Ada waktu yang harus saya sediakan aja secara khusus, waktu istirahat saya dan sebagainya. Jadi silakan ke WA saya dengan ketentuan yang berlaku ya, Sumarlin. Yaitu harus menggunakan suara-suara saya, baru saya bisa jelaskan semua. Karena STD void itu harus didukung dengan tata ruang di dalam. STD void itu didukung dengan tata ruang di dalam, penggunaan tata suara dan sebagainya, jenis Twitter dan sebagainya, untuk memaksimalkan semua. Tidak cukup dengan STD void saja ya, kemarin demikian. Apalagi gedungnya 5 lantai ya, silakan ke WA saya kalau memang mau dapat pencerahan bagaimana tata suara, tata ruang secara khusus dengan trik dari SWOT ya. Pak Ahmad Suhaimi, hadir nyimak Pak, karena apa pergantian suara LMB saya hanya beberapa hari saja responnya. Saya sudah jelaskan ya Pak Ahmad Suhaimi, diikuti aja penjelasan saya dari awal. Kalau video saya ini sudah terupload di history YouTube. Ya teman-teman sudah menyaksikan potongan dari video saya, itu adalah video live saya tentang adaptasi suara tarik, di mana saya menjawab beberapa pertanyaan yang keluar dari materi. Tetapi dari video tersebut saya sudah berusaha menjelaskan kepada penanya bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suara sesuai musim, karena suara tersebut harus melalui uji coba di banyak wilayah, di banyak gedung, dan di banyak musim. Jadi harus diuji di semua wilayah. Jadi teman-teman, saran saya, cerdaslah kita dalam berinvestasi budidaya walet. Jangan terkecoh dengan berbagai informasi yang masuk yang kita terima. Cerdaslah dalam berbudidaya walet. Salam sukses produktif. Saya Teddy Aci, salam SWOT.